Puji Tuhan. Masih tetap semangat? Puji Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Puji Tuhan. Ya, kembali lagi dengan Puidi di dalam ibadah anak GKI Batu. Yeay. Ya, adik-adik, hari ini kita bisa beribadah karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit, dan sekarang Yesus sudah menjadi kekasih jiwa kita. Yuk, dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama pujikan Yesus kekasih jiwaku. Beribadah sampai pada akhirnya. Tolong kami Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita lanjutkan pujian kita yang kedua dengan judul Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Yang
Wah, mantap sekali. Kalau aku dapat hadiah 175 juta, aku mau beli apa ya? Beli sepatu yang mereknya terkenal. Beli baju. Nanti aku beli baju yang banyak, teman-teman aku kasih ya. Dan aku mau beli mainan tuh buat anaknya di balita. Wah, dapat 175 juta, nanti kita beli sepeda motor, kita bisa keliling-keliling Kota Batu. Mantap, dapat 175 juta. Mantap, 175 juta. Aku mau kasih tahu mama, papa di rumah. Kak Widi, aduh, Apa, Bucu? Mana sama Mas? ada apa? Kok tertawa-tawa sendiri? Bucu, Ada berita apa? tahu sih. Aku dapat hadiah 175 juta. Wow, Iya. 175 juta. 175 juta. Hadiah apa? Ini dari M Kios. M Kios itu siapa? Bujunya aku juga nggak kenal. Seingatku kios itu yang penjual pulsa Begitu ya? itu. Ini tiba-tiba aku dapat 175 juta, dapat undian 175 Ada buktinya. juta. Kok tiba-tiba sudah yakin mau beli mobil, mau beli sepeda motor, ada buktinya. Enggak sih. Hati-hati lo ya, sekarang banyak hoax lo ya. Lah ini dapat SMS 175 juta. Kan bisa saja nanti siapapun SMS. Hati-hati, nanti Kak Widi akan disuruh buka rekening. Nah, hati-hati ada penipuan nanti. Dapat 175 juta loh. Ntar ya, aku di rumah ya. Aduh. 175 juta. Lah, ini yang bahaya nih, ketawa-ketawa sendiri gara-gara 175 juta. Nah, ayo sekarang hati-hati kalau ada informasi yang seperti itu. Karena itu belum tentu benar dan pada umumnya itu hanya penipuan. Oh iya? Ya, yang paling tidak enak nanti rekeningnya dibuka, terus dibobol uangnya Bu Widi akan diambil. Nggak jadi beli sepatu, Nah, nggak jadi beli sepeda motor, nggak bisa jalan-jalan. makanya hati-hati, jangan asal percaya ya. Apalagi sekarang dunianya seperti ini, dunia IT semakin canggih. Wah, kita kalau tidak hati-hati bisa terjebak oleh penipuan. Berarti Ya. bohong ya, Bucu ya? Diteliti dulu. Nggak boleh dipercaya, Ya, Bucu ya? betul. Diteliti dulu, cari buktinya. Iya. Kalau memang benar, nanti sekaligus kita akan beli sendiri. Ya, Oke, kita akan beli untuk sendiri, ya. saya belikan sama Bucu, Oke, sepatu dan baju ya. baru. Tunggu ya. Bukan, maksudnya bukan. pakai uang ini. Oh, maksudnya Kalau ini pakai uang benar, ini. gitu. Oh. Kalau tidak benar, ya tunggu rezeki nanti. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bucu. Ya, hati-hati ya. Dah. Ya. Wah, adik-adik, bagaimana? Pernah dengar ini? Wah, Kak Widi hampir saja, ya. Kak Widi hampir saja tertipu dengan berita, ya. Oke? Ingin tahu firman Tuhan hari ini? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Mari kita berdoa, siapkan sikap dengan hormat. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Bahkan kami sudah memuji Tuhan melalui Ibu Widi. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap puji-pujian kami. Dan saat ini kami akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami, melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, diberi kesetiaan dan juga ketekunan di dalam mendengar, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi masih ingat ya, Ibu Widi tersenyum-senyum sendiri mendapatkan berita bahwa ada SMS yang masuk, ada hadiah dari M Kios 175 juta, bahkan sudah merencanakan beli beberapa benda. Pernah enggak ini? Mungkin orang tua kalian, mungkin kalian sendiri, ini semua pasti sudah pegang HP kan? Wah,
Ada dari Shopee, ada dari undian-undian yang lain, mungkin BCA, BRI, atau undian yang lainnya ya. Seringkali orang-orang atau yang mendapatkan informasi merasa gembira kan? Wah, terkejut. Bayangannya sudah kemana-mana. Nah, adik-adik hati-hati ya dengan berita-berita hoax seperti ini. Karena kalau tidak hati-hati, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan hadiah, justru kita akan dirugikan. Nah, berbicara tentang percaya dan ragu, ada loh kisah di Alkitab bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya dengan cerdas, percaya dengan hati, karena percaya seperti itu akan mendatangkan berkat dan keselamatan bagi kita. Ya, baik adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Ya, ini pasti kisahnya sudah sering didengar ya. Iya, tema kita hari ini adalah percaya atau ragu, ya. Percaya atau ragu. Nah, kita akan baca bersama-sama melalui tayangan di layar HP atau laptop kalian ya. Oke. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ya, kisah kita hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, kebetulan saat Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, dia tidak ada, adik-adik. Jadi saat murid-muridnya berkumpul membicarakan tentang kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri, murid-murid semua bisa menjadi percaya. Ternyata benar, Yesus itu bangkit. Yesus telah mengalahkan maut.
Yesus bangkit, banyak berita-berita yang meragukan. Ada yang mengatakan, itu bukan Yesus yang bangkit, itu muridnya menggantikan Yesus. Bukan Yesus yang disalib, itu muridnya menggantikan Yesus. Wah, sampai bingung murid-muridnya, yang benar yang mana? Apalagi orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, kaum Farisi, kaum Saduki, tentara Romawi berusaha mengacaukan berita bahwa Yesus itu bangkit. Kuburannya tidak menunjukkan kebangkitan, itu dicuri. Bingung kan? Nah, untuk meyakinkan murid-muridnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, saat di Emmaus, saat berkumpul di sebuah rumah, Yesus menampakkan diri. Baru ketika Yesus menampakkan diri, murid-muridnya percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Apa yang pernah dinubuatkan 3 hari setelah kematian akan ada kebangkitan, ternyata benar, adik-adik. Ya. Nah, sayang sekali ada satu murid yang tidak ada ketika Yesus menampakkan diri. Siapa itu? Ya, Thomas. Thomas tidak ada. Nah, ketika satu saat 8 hari setelah Yesus menampakkan diri, murid-muridnya berkumpul, Thomas datang di kumpulan murid-muridnya itu. Wah, tentu saja murid-muridnya ingin memberitahu ke Thomas. Karena apa? Murid-muridnya tahu, Thomas belum tahu tentang kebangkitan Yesus. Wah, saat itu murid-muridnya langsung memberitahu, atau teman-teman Thomas memberitahu, Thomas, kamu tahu nggak? Yesus itu bangkit loh. Ternyata tidak dicuri oleh pencuri. Yesus bangkit, betul-betul bangkit. Yesus sudah menampakkan diri pada kami. Wah, adik-adik, bayangan teman-temannya saat memberitahu Thomas, Thomas akan terkejut. Oh ya? Waduh, betul. Murid-murid yang lain membayangkan Thomas bergembira karena Yesus yang mati bangkit kembali. Ternyata apa yang dibayangkan oleh teman-temannya, murid-murid itu tidak terjadi. Justru sikap Thomas berlawanan. Apa kata Thomas? Bangkit? Mana ada orang mati bangkit? Aku tidak percaya jika aku tidak melihat sendiri tangan Yesus yang tersalib. Adik-adik, Thomas tidak percaya. Dia mengatakan, aku tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Wah, teman-temannya bingung, ini bagaimana ini meyakinkan Thomas supaya percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, ketika sedang ada perdebatan saat itu, padahal pintu tertutup loh, adik-adik, dikunci pintunya. Saat itu sedang bergerumpul murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Wah, bayangkan adik-adik, saat semua sedang berkumpul, pintu terkunci, ya, tiba-tiba Yesus hadir. Thomas yang tadinya hatinya masih mengeraskan hati, tidak percaya akan kebangkitan Yesus, dia bingung. Hah? Yesus hadir di tempat itu. Dan apa yang Yesus katakan? Yesus tidak marah, adik-adik. Ketika Thomas tidak percaya dengan kebangkitannya, Yesus tidak marah. Dia tidak mengatakan, "Hai Thomas, karena kamu tidak percaya, binasalah kamu." Tidak. Dengan penuh kasih, dengan lemah lembut, Yesus mengatakan kepada Thomas, "Hai Thomas," Yesus menunjukkan jarinya yang berlubang. "Cocokkanlah jarimu pada telapak tanganku yang berlubang ini." Thomas yang saat itu masih belum percaya, Thomas yang saat itu masih terkesima dengan kehadiran Yesus yang tiba-tiba, sekarang di hadapannya ada sebuah telapak tangan yang berlubang. Wah, adik-adik bisa membayangkan situasi saat itu? Bisa membayangkan wajah Thomas saat itu? Wah, kalau orang malu, orang yang sedang seperti ketahuan gitu ya, seperti apa kira-kira wajahnya?
Iya, seperti udang direbus, memerah, kan malu. Tidak percaya, ternyata ada bukti. Akhirnya dengan sedikit perasaan takut, perasaan malu, perasaan tidak enak hati, Thomas mencocokkan jarinya ke telapak tangan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu Thomas baru percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar setelah mati dibangkitkan dan sekarang berada di hadapannya dengan bekas luka dan bekas lubang paku yang dipakukan pada telapak tangannya. Ya? Apa kata Thomas saat setelah mencocokkan jarinya ke telapak tangan Yesus? Dia mengatakan begini, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Thomas, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Perasaannya campur aduk, malu, takut, tapi bahagia juga. Karena apa? Yesus benar-benar bangkit. Ya. Nah, Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wah, adik-adik, apa ya yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Terus bagaimana dengan kisahnya Kak Widi yang tadi mendapatkan berinformasi hadiah 175 juta tadi? Kenapa Kak Widi harus tidak percaya? Sementara Thomas harus percaya. Walaupun tidak ada bukti. Yesus mengajarkan, berbahagialah kamu meskipun tidak melihat tetapi percaya. Kan bingung ini ya. Nah, adik-adik, kita harus cerdas di dalam percaya. Firman Tuhan mengajarkan kita harus berhikmat. Ketika zaman yang semakin canggih ini, ya, tidak sedikit loh berita hoax, ya kan? Banyak berita-berita yang dipelintirkan, banyak informasi-informasi yang justru menjebak kita menjadi celaka, menjadi dirugikan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak cerdas, kita akan dirugikan. Kita akan menjadi salah. Bisa-bisa kita dipenjara. Itu menyikapi informasi berita yang ada di dunia ini. Ya, harus hati-hati. Jangan asal percaya, dicari buktinya. Justru kita harus mencari bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, harus benar-benar ada faktanya. Kalau bisa ya diteliti, ditelusuri dari mana informasi ini. Ya, benarkah itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya, secara mungkin peraturan yang ada, benarkah itu bisa dipercaya? Baru kita akan mempercayainya. Tapi bagaimana ketika kita diajari untuk percaya kepada Tuhan namun tidak melihat? Ini beda, ya. Ini beda. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk percaya meskipun tidak melihat, itu namanya iman. Kita beriman bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu juru selamat. Meskipun secara fisik kita tidak melihatnya. Kita harus percaya Yesus hadir di dalam hidup kita. Yesus ada bersama dengan kita. Yesus melihat kita. Apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus melihat kita. Kita harus percaya itu.
Karena itu diajarkan oleh firman Tuhan. Itu adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa membedakan ya? Iya. Kalau percaya dengan informasi harus ada buktinya. Harus ada faktanya. Dipertanggungjawabkan. Itu informasi di dunia. Tetapi ketika kita diajarkan percaya oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, kita harus mengimani, tidak perlu mencari bukti-bukti dulu, tidak perlu mencari fakta-fakta dulu, tapi kita imani, iya dan amin. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ada bersama dengan saya, melihat saya, memberkati hidup saya. Nah, sekarang sudah yakin ya? Sudah percaya ya? Iya, kita tidak perlu mencontoh Thomas. Yang kita percayai, yang kita contoh Thomas adalah keyakinannya setelah tahu bahwa Yesus bangkit. Oke adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk percaya kepada Yesus tanpa ragu. Percaya pada Yesus tanpa mencari fakta. Ya, yuk kita akan bersama-sama mengakhiri firman Tuhan ini ya. Selamat memiliki iman yang kuat dan percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita akan membaca satu ayat. Nanti dihafalkan ya. Kalau hafal, silakan nanti akan dikirimkan melalui chat, melalui WA. Ada kolom untuk mengisi tugas mingguan ya, atau kegiatan untuk mingguan ya. Kita akan baca Yohanes 20 ayat yang ke-29. Saya bacakan, kalian semua juga boleh bersuara membacakan atau menirukan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang perlu dihafalkan cukup kalimat berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tutup ya. Kita bersama-sama mengucapkan ya. 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Baik. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita akan ambil sikap doa yang baik. Bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami, Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah menampakkan diri kepada murid-murid dan sekarang ada di surga bersama-sama dengan Bapa dan bersama-sama dengan kami semua, menyertai kami, memberkati hidup kami, dan selalu bersama-sama dengan setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami untuk tetap percaya meskipun tidak ada bukti fisik ataupun fakta-fakta yang memperkuat kami. Namun dengan iman kami yakin Tuhan hidup, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu
menguatkan iman kami, menjadikan kami menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Jumiati. Nah, melalui firman Tuhan itu kita diajak untuk percaya dan tidak boleh ragu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan Dia bangkit untuk kita semua. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya siapkan dulu ya persembahannya. Boleh ditunggu. Ya, adik-adik, persembahan itu nanti dimasukkan di dalam amplop persembahan dan dijadikan satu dengan persembahan mama papa di rumah. Dan nanti persembahan itu dikumpulkan pada saat mama dan papa ibadah di gereja. Ya, adik-adik, yuk bersama-sama kita pujikan. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Dan kali ini kita akan berdoa untuk komisi anak. Yuk, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Kau sudah limpahkan melalui orang tua kami. Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk komisi anak. Kiranya Tuhan memberkati program-program oleh komisi anak, dan kiranya melalui program-program yang direncanakan akan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu di GKI Batu. Kau juga berkati kakak-kakak pendamping PCA, kiranya Tuhan juga yang akan mengurapi dengan kuasa Kudus-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati. Jika mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan pilih mereka, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Begitu juga untuk mereka yang sedang studi, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah melalui studi anak-anak kami akan menjadi berkat dan nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya kasih pemeliharaan Tuhan boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anak kami semua, dan pada orang tua yang boleh mendampingi anak-anak kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Dia itu Tuhan kami.
menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur ini semua karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, jangan lupa untuk ibadah minggu depan, dan jangan lupa adik-adik hadir tepat pada waktunya ya. Kalau 8:30 harus sudah bangun. Dan jangan lupa para orang tua juga bisa mendampingi anak-anak untuk ikut ibadah di dalam ibadah komisi anak jam 8:30 pagi. Ingat, jam 8:30 ya. Dan bagi adik-adik yang mungkin masih menunggu kapan ya hadiah Paskah ini dibagi, nah tunggu di rumah kalian masing-masing. Kakak-kakak PJA sedang on the way. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah dan selamat dari